Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya percaya setiap Bapak Ibu dalam keadaan luar biasa di rumah kita masing-masing, amin. Bersuka cita sekali hari ini kita boleh berkumpul kembali walaupun di rumah kita masing-masing. Kita boleh beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus, amin. Saudara bersuka cita di hari Minggu ini, amin. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami Tuhan. Engkau hadir di setiap rumah kami, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami bersukacita, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang bersuka cita boleh bersama dan saya katakan amin. Amin. Haleluya. Bersuka cita boleh lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah, sumber kekuatan bagi kita. Haleluya. Boleh bertepuk tangan bersama-sama. Sebab Allah sumber kekuatan bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
kita selama-lamanya, amin. Sebab dia benteng hidup kita. Berjalan bersamanya selamanya. Yang percaya katakan amin. Katakan berjalan bersama dia. Berjalan bersamamu. Takkan ku gentar. Takkan ku gentar. Tanganmu menopang
percaya Bapak Ibu bersuka cita di rumah kita masing-masing, amin. Boleh salam kiri kanan Bapak Ibu, mungkin istri, suami, anak-anak, katakan Tuhan Yesus benteng hidup kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Berjalan bersama dengan Engkau, kami tidak akan pernah gentar Tuhan. Engkau Allah Immanuel, menyertai kami, memegang tangan kami, dan kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih firman-Mu bagi kami, bahwa Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kemenangan bagi kami, kelenggaan bagi kami. Nah, firman-Mu Tuhan yang ditaburkan, boleh Tuhan bertumbuh dengan subur di setiap hati kami. Setiap kami bukan hanya mendengarkan, tapi setiap kami boleh melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi pikiran kami, hati kami, dan mata kami, telinga kami tertuju kepada Engkau saja. Kami bersuka cita, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa
menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat GBI Soekarno-Hatta dan seluruh jemaat GBI PCC Palembang. Hari ini kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi kita percaya dimanapun kita berada, ada Tuhan Yesus Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya, ada Roh Kudus yang luar biasa, dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sepakat memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, saya berharap jangan izinkan, biarkan keadaan mengganggu keberadaan kita untuk melayani, untuk roh yang menyala-nyala mengasihi Tuhan. Karena waktu roh kita menyala-nyala, dan ada anugerah kasih sayang Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat Allah yang melimpah-limpah atas hidup kita semua. Jadi harapan saya Bapak dikasihi Tuhan, jangan biarkan keadaan, keberadaan kita, segala sesuatu menghalangi roh yang ada di dalam hidup kita, yang menyala-nyala, dipadamkan. Ya, jadi Bapak yang dikasihi Tuhan, harusnya hari ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi karena kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kita di dalam hadirat-Nya. Jadi dengan kata lain Bapak yang dikasihi Tuhan, nah kita akan lihat firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 14 katakan demikian. Matius 24 ayat 14 demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, firman yang kita baca, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, kesudahannya. Jadi Bapak yang dikasihi Tuhan, firman yang kita baca ini mengatakan bahwa Injil ini harus diberitakan sampai di seluruh dunia. Dan saya percaya Bapak dikasihi Tuhan, para pakar bilang bahwa Injil ini sudah sampai ke seluruh dunia. Nah, giliran yang kita tunggu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua itu adalah kedaulat Tuhan. Entah tahun depan, entah 2 tahun lagi, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi. Bagian saudara rasanya adalah berjaga-jaga menantikan Tuhan. Bapak dikasihi Tuhan di dalam firman Efesus 6 ayat 12 berkata begini. Karena perjuangan saudara, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya ulangi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Dengan kata lain, perjuangan orang percaya hari-hari ini bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara. Nah, Bapak dikasihi Tuhan, dengan kejadian
virus corona ini, kita melihat ya ada kuasa kegelapan di balik itu untuk menghambat orang-orang percaya bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Tapi dengar baik-baik, selalu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di balik semuanya ini. Ya, nah firman Tuhan katakan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, roh-roh jahat merencanakan bahwa gereja, saudara saya tidak bisa bersama-sama beribadah. Ya, menghukum kita, tidak bisa ibadah bersama-sama. Tapi percayalah, segala sesuatu di balik semua itu, Tuhan turut andil, Tuhan turut bekerja, mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang yang harus kita lihat, harus dengan lihat pola pikir Tuhan, bukan pola pikir kita. Kalau kita melihat dengan pola pikir yang terjadi hari-hari ini, bagaimana virus corona menghambat kita beribadah, menghambat satu sama lain. Tapi di balik itu sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Ya, yang luar biasa lewat virus corona ini. Ya, seolah-olah kita nggak bisa berjumpa satu sama lain, nggak bisa beribadah, ya Bapak dikasih Tuhan. Tapi di waktu lain, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat lewat khotbah online. Sesuatu yang membuming dengan luar biasa. Kalau kita ibadah hanya terkungkung dengan segi 4 tempat di gedung ini. Tapi waktu kita tidak bisa beribadah sama-sama, tapi kita beribadah di online, kita bisa melihat Bapak dikasih Tuhan di mana-mana firman Tuhan diberitakan sampai ke mana-mana. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di balik segala sesuatu ini. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita melihatnya dengan kacamata Tuhan, dengan pemikiran-pemikiran daripada Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada hal-hal corona ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan sayang saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan bahwa musuh kita adalah roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, setan dan iblis dan segala sesuatu. Nah saya mau katakan bahwa hari-hari ini dengan kekuatan manusia, kekuatan saudara dan saya, kita itu pasti tidak akan mampu mengalahkan dia. Karena ribuan tahun yang lalu, waktu penciptaan Adam dan Hawa, Adam dan Hawa terpedaya oleh kuasa iblis, sehingga jatuh dalam dosa. Apalagi kita, ya Bapak dikasih Tuhan, kita tidak akan mampu bisa mengalahkan dia. Ya, jadi dengan kata lain, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi tantangan ini. Bapak dikasih tidak ada jalan lain. Yang pertama Tuhan ingatkan, cari dulu, carilah Tuhan selagi bisa ditemui. Ya Bapak dikasih Tuhan, kita lihat Yesaya 55 ayat 6, katakan demikian firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 6, katakan demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya Tuhan ingatkan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi dengan kata lain hari, bagaimana saudara saya bisa menang menghadapi tantangan masa depan sampai pada kekekalan kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita harus cari Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selama saudara dan saya ada di muka bumi ini. Bukan setelah kita mati. Arti dengan kata lain, selama kita ada di muka bumi ini, kita punya kesempatan ya yang baik. Bukan setelah kita selesai hidup di muka bumi ini. Ya Bapak dikasih Tuhan. Jadi Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan. Tuhan rindukan gereja melalui hal-hal terjadi hari-hari ini. Gereja harus bangkit. Gereja harus berseru kepada Tuhan. Ya, mendekat kepada Tuhan. Ayat 7 katakan demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan
rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab ia akan memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi ayat 7 perhatikan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihannya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dengan kata lain, kita harus, Bapak dikasih Tuhan, cari Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya harus sungguh-sungguh bertobat di hadapannya. Karena hari-hari waktu kita bertobat, berbalik dari seluruh kejahatannya, saya percaya Tuhan akan memberikan anugerah yang berlimpah-limpah pengampunannya. Justru hari-hari ini, Bapak yang dikasih Tuhan, kita disuruh di rumah saja. Untuk apa sebenarnya? Kita disuruh di rumah saja. Ya, saya percaya banyak orang bilang bosan lah, ya, bete lah, jenuh lah. Tapi sebenarnya di balik semua ini, Tuhan punya kerinduan bahwa gerejanya, orang percaya kepada dia, boleh datang kepada dia, bertobat, sungguh-sungguh mencari wajahnya. Kalau selama ini mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, apalagi di kota-kota besar. Orang jam 6 sudah keluar rumah, pulang-pulang udah malam, nggak punya waktu bersekutu. Ya, antara keluarga satu sama lain. Tapi di hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi corona, virus, Tuhan sedang merancangkan pemulihan, pertobatan demi pertobatan. Keluarga demi keluarga dipulihkan. Ini kerinduan Tuhan. Kalau kita bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan, ya, bukan satu kebosanan. Memang kita jenuh, ya, kemungkinan kita akan jenuh, kita bete. Tapi di balik itu mari lihat sesuatu apa yang sedang Tuhan mau. Saudara dan saya mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Ya, mari kita menyala-nyala mengasihi Tuhan. Nah, coba kita lihat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 10, ayat 11 katakan, 1 Tawarik 16 ayat 11 katakan demikian firman Tuhan. Ya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi dengan kata Daud katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, kalau selama ini Bapak dikasih Tuhan, yang kita cari adalah tangannya Tuhan, adalah berkat-berkat Tuhan. Hari-hari di rumah saja, mari kita bukan cari tangan Tuhan, tapi carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini perkenaan Tuhan, Tuhan sedang berkenan untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa buat gereja. Sehingga gereja harus bisa menangkap, ini waktunya mencari kekuatan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bukan lagi mencari tangan Tuhan untuk memberkati kita. Memang berkat itu perlu. Tapi ada waktu-waktu yang dimana saudara dan saya harus mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan yang sebenarnya. Dan di dalam Mazmur, nanti kita kembali dari 1 Tawarik 11, nanti kita akan kembali. Nah, sekarang kita lihat Mazmur 84, demikian firman Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Dikatakan demikian, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Raja Daud menyadari benar betapa pentingnya memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, tinggal dekat Tuhan daripada di luar sana, Bapak yang dikasih Tuhan. Jadi Raja Daud mengerti sekali, ya, bahwa dia perlu keintiman, persekutuan karib dengan Tuhan. Maka keluarlah firman ini kata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Tuhan itu luar biasa. Bapak yang dikasih Tuhan.
kerinduan Tuhan hari-hari adalah gereja. Saudara saya orang-orang yang percaya, punya hubungan yang intim dengan Sang Pencipta kita. Nah, kita kembali dari 1 Tawarik 16 ayat 8 katakan demikian. 1 Tawarik 16 ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biar bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Nah, saat berada di rumah Tuhan, Daud mengalami satu lawatan Tuhan yang luar biasa. Jadi waktu ada di rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ya Raja Daud alami lawatan Tuhan yang sangat dahsyat. Maka dikatakan lawatan Tuhan selalu disertai, saya percaya lawatan Tuhan selalu disertai dengan kemurahan Tuhan. Ya, jadi Bapak dikasih Tuhan, karena Daud terdorong hati untuk bersaksi, menceritakan kasih, menceritakan kemurahan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang lain. Maka hari-hari saya percaya di tengah-tengah gelombang ya lawatan Allah yang luar biasa, Tuhan mau Bapak yang dikasih Tuhan, kita menceritakan kebaikan, bersaksi bagaimana Tuhan melakukan sesuatu pekerjaan-pekerjaan ajaib akan terjadi hari-hari ini. Bukan hanya itu Bapak dikasih Tuhan. 1 Tawarik 28 ayat 9 bunyi begini. Firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Bapak ini kasih Tuhan. Tak lupa Daud membimbing anaknya Salomo, ya. Salomo untuk lebih mengenal Tuhan, beribadah kepadanya dengan tulus hati, mencari Tuhan dengan sesungguh hati, seperti yang dilakukan Daud. Tuhan rindukan hari-hari kita itu seperti Daud, menceritakan, memberitakan, mengajar keluarga kita. Mungkin hari yang belum kenal Tuhan anak kita, istri kita, suami kita, mertua kita, teman, sahabat. Mari beritakan kebenaran firman ini. Karena hari-hari Bapak dikasih Tuhan, selagi firman Tuhan katakan, selagi Tuhan berkenan untuk ditemui, biar kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada, sebab apabila sampai meninggalkan Tuhan, akibatnya mengerikan, yaitu Dia akan membuang kita untuk selama-lamanya. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, mari gereja sungguh-sungguh ini waktu-waktunya kita mencari Tuhan. Ini waktunya serius dengan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, sebenarnya ada pesan yang Tuhan berikan buat gerejanya, yaitu sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup di dalam seluruh kebenaran firman Allah. Jangan sekali-sekali kita tinggalkan Tuhan. Tuhan merindukan gereja untuk selalu ada di dalam hadiratnya dan mengasihi Tuhan. Nah, kita coba lihat Mazmur 27 ayat 9 katakan gini. Mazmur 27 ayat 9 katakan, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku, jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Bapak dikasih Tuhan,
Bisa nggak kita bayangkan bagaimana nasib seseorang dibuang oleh Tuhan? Bisa dibayangin nasib seseorang dibuang dari hadapan Tuhan. Karena Daud itu memohon kepada Tuhan, jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, jangan meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Bapak dikasih Tuhan, banyak orang mencari tangan Tuhan. Banyak orang mencari uang, mencari harta, kekayaan, siang dan malam. Tetapi Tuhan dilupakannya. Hari-hari melalui pandemi corona ini, Bapak yang dikasih Tuhan. Sebenarnya ada satu pesan Tuhan. Tuhan rindukan orang-orang percaya berbalik dari jalan yang selama ini kita anggap seolah tanda kutip benar. Ya, tapi sebenarnya kita sudah jauh dari Tuhan. Tapi hari-hari Tuhan izinkan ini terjadi supaya gereja orang-orang percaya berbalik. Melihat, merenungkan apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Sampai hari ini. Sebenarnya berapa kita mengasihi Tuhan yang sebenarnya. Di dalam Esra 8 ayat 22b katakan demikian. Esra 8 ayat 22b, demikian firman Tuhan. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkannya. Firman Tuhan katakan tangan Allah kami, Esra 22b katakan tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia. Jadi tangan Tuhan melindungi semua orang mencari Dia demi keselamatan mereka. Waktu kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, merindukan Tuhan, sungguh-sungguh hati. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkannya. Maka Bapak dikasih Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Di tengah-tengah goncangan, di tengah krisis ekonomi. Banyak orang ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel. Ya. Tapi biarlah kita orang-orang percaya melihatnya dengan kacamata Tuhan. Di balik semua ini sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu penyelamatan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang kedua, Bapak dikasih. Di dalam Mazmur 20 ayat 7 katakan demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang pertama tadi kita harus mencari Tuhan. Ya, di mana Tuhan berkenan untuk kita temui. Cari Dia sungguh-sungguh. Dan bertobat, berbalik dari semua jalan-jalan kita. Yang kedua, kita harus punya urapan Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, kita berbalik dari semua jalan-jalan yang tidak benar selama ini kita jalani. Kita berbalik, mengakui semua dosa kita, kita berbalik dengan Tuhan. Sekarang Daud bilang begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi dengan kata lain, kita itu nggak bisa lawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara dengan kekuatan manusia kita. Kita perlu dengan kekuatan Tuhan, kita perlu dengan pengurapan Tuhan. Tanpa pengurapan Tuhan, tanpa kuasa menyertai kita, kita itu gak ada apa-apanya. Ya, maka itu firman Tuhan kata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, bahwa hari-hari gereja perlu pengurapan Tuhan. Gereja perlu di dalam hadirat Tuhan. Ya, karena yang kita lawan ada penguasa-penguasa di udara. Perlu kekuatan Tuhan. Dan Yesaya 45 katakan demikian. Ayat pertama katakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang kuurapi, kepada Kores. Yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang
tidak tinggal tertutup. Jadi pengurapan Tuhan ini buat saudara saya, orang-orang yang percaya. Ya, firman katakan, inilah firmanku kepada yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya aku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat 2 katakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Bapak dikasih Tuhan, pengurapan Tuhan kalau menyertai kita, kita akan banyak melihat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan yang ajaib. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi corona, Tuhan akan lakukan. Kalau kita diurapi Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita, bukan kekuatan kita. Alkitab ajar kita, bukan dengan kekuatan kita. Manusia tidak pernah bisa menaklukkan kuasa kejahatan, kuasa iblis. Tapi oleh karena Roh Kudus yang mengurapi saudara dan saya, dia memegang tangan kanan kita, dia mengurapi kita dengan tangan kanannya. Ada kuasa yang dipercayakan. Dan dia sendiri berkata, dia akan berjalan tanpa kita kelihatan bahwa ada urapan Allah yang berjalan di hadapan kita. Yang akan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Ya. Dan dia sendiri akan mematahkan palang-palang besi yang selama menghalangi lawatan, menghalangi mujizat. Dan dia sendiri akan memberikan anugerah kasih karunia. Ada berkat-berkat yang kalau selama ini terhalang ya, oleh kuasa-kuasa roh jahat, penguasa-penguasa udara, yang terus kita berdoa minta kemurahan anugerah berkat Tuhan. Tapi waktu ada urapan kuasa ilahi Allah yang Tuhan berikan buat kita. Alkitab katakan, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Sesuatu yang luar biasa. Harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saya percaya Bapak dikasih Tuhan. Hari-hari gereja, saudara dan saya, kita perlu urapan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan Yesaya 42 ayat 1 ngomong begini. Yesaya 42 ayat pertama katakan demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan saya percaya bahwa hari-hari gereja, saudara saya, orang-orang percaya, ya, waktu di dalam hadirat Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah, atau pengurapan Tuhan, waktu perkenaan Tuhan turun atas kita, Tuhan dengan Roh Kudusnya, ya, akan menyatakan kuasa dan hukum-hukumnya kepada kita semua. Orang yang percaya hari-hari ini kepada Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan. Yang pertama tadi, mari cari Tuhan. Ya, selagi punya kesempatan, selagi punya waktu, kita masih ada di muka bumi ini. Kedua, mari kita bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Di tengah-tengah pandemi corona ini, kita punya kesempatan banyak di rumah bersama-sama keluarga. Untuk terus introspeksi hidup kita. Dan mulai kita berubah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah krisis goncangan ekonomi dan segala sesuatu sedang terjadi. Yang ketiga, saudara saya perlu urapan Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Ada pengurapan Tuhan menyertai saudara dan saya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ngomong begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saya percaya bahwa hari-hari ini
gereja sedang menanti-nantikan kasih dan anugerah Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Karena saya percaya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 katakan demikian, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ini yang penting, ya. Bapak dikasih Tuhan, yang penting adalah Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara dan saya dimanapun kita berada. Ya, seringkali Bapak dikasih Tuhan, orang tidak takut sama Tuhan. Orang lebih takut miskin. Matius 10 ayat 28 katakan demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, dengar baik-baik umat yang dikasih Tuhan, seluruh orang percaya. Tuhan ingatkan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh kita. Tubuh kita bisa binasa. Ya. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Orang bisa membunuh virus, bakteri semua bisa membunuh tubuh kita. Ya. Tapi enggak bisa membunuh jiwa kita. Tapi firman Tuhan, takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang harus kita takuti. Ya Bapak dikasih Tuhan. Yang harus gereja orang percaya. Bukan takut miskin, tidak takut terkenal, bukan takut tak dikenal. Ya. Bukan takut dia dihormati, dihargai. Tapi takutlah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita sembah di dalam nama Yesus. Bapak dikasih Tuhan, saya selalu ingatkan karena hidup saudara dan saya di muka bumi ini, Alkitab katakan, Mazmur 90 ayat 10 katakan manusia itu 70, kalau kuat 80 tahun. Ada yang lebih 90, ada yang 100. Ya, puji Tuhan kalau bisa kasih bonus begitu. Tapi umur 70, 80 tahun di muka bumi ini sebenarnya waktu yang sangat-sangat singkat di muka bumi ini. Tidak seimbang dengan apa yang akan kita terima di dalam kekekalan nanti. Dengar baik-baik, Bapak dikasih Tuhan, saya ulangi. Umur manusia Alkitab katakan 70 kalau kuat 80 tahun. Ada yang lebih bisa 90, ada yang 100 itu bonus. Itulah kasih karunia Tuhan. Tapi waktu yang 70, 80 tahun ini adalah waktu-waktu yang singkat sekali di muka bumi ini. Dengan apa yang akan kita terima di dalam kekekalan itu tidak seimbang. Kekekalan itu tidak terbatas waktunya. Kekekalan ada dua, kekekalan bersama Tuhan pencipta langit namanya Yesus di surga. Atau kekekalan bersama musuhnya Tuhan Yesus namanya iblis dan antek-anteknya di dalam alam maut neraka. Itu mengerikan Bapak yang dikasihi Tuhan. Orang bilang, banyak orang selalu menghakimi orang. Orang mati karena ini banyak dosa katanya. Bapak kasihan, firman Tuhan ajar kita jangan kita menjadi hakimnya. Yang hakimnya itu Tuhan. Ya. Orang mau mati apapun caranya, itu cuma satu cara. Mati ketemu Tuhan. Itulah satu cara. Kematian adalah satu cara, ya. Untuk hidup di dunia begitu banyak orang menghadapi kematian ini. Jadi Bapak dikasih Tuhan. Kematian hanya sebuah cara kita menghadap Tuhan. Entah lewat kecelakaan, entah lewat penyakit menular, entah lewat apapun. Mungkin orang selagi tidur, orang selagi makan. Orang bisa dipanggil pulang. Ini cuma salah satu cara untuk menghadap Tuhan. Banyak tokoh Alkitab
Cerita kematian di tokoh Alkitab yang mengerikan. Petrus mati disalib terbalik, Andreas digantung, Yakobus dipegang, Filipus dicambuk sampai mati. Banyak lagi, bahkan sampai Tuhan sendiri mengalaminya. Bapak dikasih Tuhan. Saya percaya Bapak dikasih Tuhan, Tuhan sayang gerejanya. Tuhan rindukan gereja menangkap, mengerti kita sedang masuk zaman akhir dari suatu zaman ini. Sehingga gereja harus mengerti, berjaga-jaga menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah kerinduan Tuhan. Saya akan mengakhiri firman ini. Kalau sebentar kita akan ada perjamuan kudus, Bapak yang dikasih Tuhan. Saya berharap mari kita berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya perjamuan ini, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan mengalami pemulihan, mujizat, kesembuhan, ada berkat, ada kasih, ada sukacita. Karena kita sedang menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Waktu kita berdoa, kita imani, kita percaya. Ada kasih karunia di balik perjamuan ini. Mari kita lakukan perjamuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari angkat roti di tangan kanan kita. Tinggi-tinggi, demikian firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam tatkala ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya serta katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian jadi perbuatnya dengan anggur sesudah makan. Ia mengucap syukur atasnya, memberikan kepada murid-muridnya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Minumlah kamu semua daripadanya dan perbuatlah ini kali setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Bukan cawan minuman yang atasnya kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus. Mari setiap kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita mengucap syukur dengan Tuhan. Oh rabasyikya rapapa. Oh ramasyakara mamamainananan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik, tidak ada seperti Engkau. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Bahwa Engkau Allah satu-satunya adalah Allah yang benar di muka bumi ini. Tidak ada Allah lain. Hamba berdoa dan percaya. Lewat perjamuan ini. Ada kuasa, ada kasih Allah. Mengalir atas umat yang Kau percayakan. Ada mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus yang dahsyat. Ada kasih Allah yang melimpah-limpah, ada berkat Allah, ada penyertaan, ada perlindungan Allah yang sempurna atas gerejanya. Dan kami bersyukur Engkau baik. Dan kami juga berdoa Engkau memberkati bangsa ini. Kami percaya bangsa Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, virus corona stop di dalam nama Yesus. Dan kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Karena firman Tuhan katakan di langit, di atas bumi, di bawah bumi harus tunduk dalam nama Yesus. Dan itulah nama di atas segala nama. Dan kami percaya, kami berdoa. Stop corona demi nama Yesus. Dan kami percaya Indonesia bebas corona. Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin.
hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami hari ini. Terima kasih buat firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami. Biar semakin hari kami boleh menjadi orang-orang yang terus mengasihi Engkau dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita buat hari ini. Kami berdoa bagi bangsa kami, Indonesia. Tuhan, kami berdoa damailah bangsa kami, damailah Indonesia. Biarlah anugerah Tuhan tercurah, sembuhkan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu mengalir bagi bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami, kemuliaan Tuhan atas bangsa kami. Terjadi penuaian yang besar atas Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, jajaran menteri, semua kabinet yang ada. Tuhan, biar mereka boleh bersatu hati. Tuhan, mereka boleh bergandengan tangan untuk membawa bangsa ini sembuh ya Tuhan. Dan kasih-Mu mengalir bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gembala pembina kami, Pak Niko dan keempat wakilnya. Gembala rayon kami, Pak Samuel Gunawan Tuhan. Kami berdoa bagi gembala kami di tempat ini, Pak Aning, Bapak Wakil Gembala Tuhan, Pak Abe. Kami berdoa Tuhan bagi istri dan anak-anak mereka, cucu menantu mereka. Tuhan memberkati mereka, perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan mereka. Berikan hikmat bagi mereka, Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan membawa setiap kami, domba-domba-Mu, masuk di dalam perkenanan-Mu. Dan setiap kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Setiap kami yang ada di rumah, kami berdoa Tuhan, berkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami. Dan setiap kami boleh semakin hari semakin mengasihi Engkau. Kami semakin hari boleh semakin mengenal Engkau. Dan biarlah hari-hari kami saat kami berada di rumah, kami boleh lebih lagi meluangkan waktu, memiliki waktu-waktu bersama dengan Engkau di dalam doa, pujian dan penyembahan. Dan Engkau berkenan mendengar dari surga, dan Engkau berkenan melawat setiap rumah demi rumah, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Pemulihan terjadi bagi setiap rumah-rumah yang ada. Terima kasih, kami bersyukur setiap persembahan yang sudah kami berikan, perpuluhan yang juga sudah kami berikan, kami sudah boleh menabur Tuhan untuk acara bazar kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberkati setiap kami dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat pulang berlimpah-limpah. Di dalam kasih kemurahan dan anugerah daripada Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita mempercayai kebenaran firman Allah dan melakukan seluruh kebenaran firman Allah. Penyertaan dan kasih sayang berlimpah menyertai saudara dan saya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Menjemput kita yang percaya di alam permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk berdoa bersyukur dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.